bawah kolong tempat tidur. Terlihat telapak kaki seorang wanita masuk ke dalam kamar tersebut, dan pria itu pun memperhatikannya dari bawah kolong tempat tidur. Tak lama wanita itu masuk dengan seorang pria, lalu mereka berdua bermantap-mantap tepat di atas pria itu yang tengah bersembunyi. Saat pria itu mencoba menyentuh kasur yang bergerak, saat itu juga diceritakan kilas balik bahwa pria itu adalah seorang yang sangat kesepian. Di waktu kecil, dalam hatinya sudah merasakan betapa dirinya tidak berguna dan selalu sendirian. Bahkan ketika di usianya menginjak bangku sekolah menengah, hal itu masih dirasakannya. Pengalaman pahitnya di sekolah adalah waktu saat semua siswa melakukan foto kenangan. Mereka semua tidak menyadari bahwa dia tidak ikut berfoto. Sampai-sampai ketika album itu dibagikan ke semua siswa, tidak ada satupun dari mereka semua menyadari. Sampai saat ini, pria itu selalu merasakan sakit bagaimana menjadi orang yang dilupakan. Dan inilah ceritanya pria itu bernama Naoto Mitsui. 4 bulan yang lalu saat itu hujan sangat deras. Mitsui tiba di apartemennya dan memasuki sebuah lift. Ketika di dalam lift, Mitsui teringat kepada seorang wanita bernama Sasaki Chihiro. Sasaki adalah orang yang sangat berkesan bagi kehidupan Mitsui, dan dia jugalah yang pernah minum kopi bareng bersama Mitsui saat dahulu ketika usianya masih 19 tahun. Lalu diperlihatkan kejadian di masa lalu, bagaimana Mitsui bertemu dengan Sasaki. Saat itu Mitsui sudah duduk di bangku kuliah. Ketika ia tengah mengikuti pelajaran, tiba-tiba seorang siswa lain bernama Sasaki Chihiro menyapanya dan meminjamkan sebuah buku kepada Mitsui. Disinilah awal mula pertemuan mereka. Untuk berterima kasih, Mitsui mengajak Sasaki untuk minum kopi bersama. Dalam hati kecil Mitsui, ia mengungkapkan, dalam hidupnya tidak ada yang pernah memanggil namanya hingga saat ini, dan dia adalah Sasaki Chihiro yang baru pertama kali memanggil namanya. Saat mereka berdua minum kopi, terlihat Mitsui sangat canggung dan hanya terdiam ketika Sasaki banyak bercerita. Tentu hal itu sangat wajar untuk Mitsui, karena baru pertama kali ia bisa berinteraksi dengan orang lain, layaknya seorang teman. Mitsui berusaha agar Sasaki tidak pergi meninggalkannya, dan akhirnya ia memulai pembicaraan tentang hobinya yang suka dengan ikan gabi. Dengan senang hati, Sasaki mendengarkan cerita dari Mitsui. Mitsui memiliki ide untuk bisa bertemu kembali dengan Sasaki. Ia berjanji akan memberikan ikan gabi beserta akuariumnya agar Sasaki bisa memeliharanya. Ketika di perjalanan menuju rumah Sasaki, terlihat raut wajah Mitsui begitu senang dan akhirnya ia bisa merasakan apa arti dari sebuah kebahagiaan. Sejak saat itu, Mitsui selalu mengingat kejadian yang telah membuatnya merasa bahagia. Saat ini Mitsui sudah berusia 30 tahun dan sampai sekarang ia masih suka meminum kopi yang sama saat bersama Sasaki. Saat ini Mitsui tidak tahu bagaimana keadaan Sasaki sekarang. Ia terus berharap suatu hari bisa bertemu kembali dengannya. Dan akhirnya Mitsui memutuskan mencari keberadaan Sasaki. Dengan berbagai cara, akhirnya ia mengetahui keberadaannya. Setelah Sasaki lulus dari universitas, pada usia 24 tahun ia menikah dengan seorang pegawai negeri setempat bernama Kentaro Hamasaki. Sekarang mereka tinggal di kota tepi laut di pinggiran kota. Sesampainya di rumah, Mitsui berharap Sasaki masih bisa mengenalnya. Setelah beberapa jam berdiri di rumahnya, akhirnya Sasaki muncul keluar dari dalam rumah. Namun terlihat wajah Sasaki tanpa ekspresi sama sekali dan melewati Mitsui begitu saja. Hal itu membuat Mitsui bertanya-tanya, ada apa, mengapa, dan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu juga ia memutuskan untuk mencari tahu alasan sebenarnya. Mitsui berhenti dari pekerjaannya di toko akuarium dan memilih buka toko sendiri. Ia menyewa sebuah tempat yang dekat dengan tempat tinggal Sasaki. Lalu di dalam toko tersebut ia gunakan lantai 1 sebagai toko dan lantai atas ia gunakan sebagai tempat tinggalnya. Tak lupa ia menempel gambar wajah Sasaki di tembok dan juga membuat boneka Sasaki lengkap dengan parfum yang dipakainya. Mitsui selalu berusaha mengingat di mana hari itu saat ia berjanji akan memberikan ikan gabi kepadanya. Sejak saat itu setelah diberikan ikan, Sasaki sangat senang karena diberikan ikan oleh Mitsui. Sasaki mengatakan bahwa ia ingin bertemu kembali dengan Mitsui setelah ia berhasil merawat ikan gabi dengan baik. Setelah tokonya rapi, di sela-sela waktu, Mitsui selalu memperhatikan keluarga Sasaki dari kejauhan. Ternyata Sasaki sudah memiliki anak yang baru lahir. Beberapa hari pun berlalu, Mitsui baru pertama kali melihat wajah suaminya. Awalnya mereka terlihat seperti sebuah keluarga pada umumnya. Tetapi Mitsui sangat terkejut ketika melihat suami Sasaki tiba-tiba menyakitinya. Ternyata terjawab sudah alasan Sasaki yang dulunya cantik mengapa sekarang jadi seperti ini.
Untuk menghibur, Mitsui selalu memberikan bunga sebulan sekali kepada Sasaki. Bunga itu ia berikan di pagi hari setelah suaminya pergi secara anonim di pintu rumahnya. Suatu ketika Sasaki berkunjung ke toko akuarium Mitsui. Nampaknya setelah 11 tahun berlalu, ia tidak bisa mengenali Mitsui. Sasaki melihat ikan gabi dan bertanya kepada Mitsui apakah ia bisa merawat ikan tersebut. Akhirnya Mitsui memberikan ikan gabi secara gratis, serta memberikan akuarium yang tidak terpakai kepadanya. Lantas ia mengantarkan akuarium itu ke rumah Sasaki. Untuk pertama kalinya ia bisa masuk ke rumahnya. Di sana Mitsui memperhatikan Sasaki. Bau parfumnya pun masih sama seperti dulu. Tetapi meskipun sudah berubah, ia tidak peduli. Sasaki tetap menjadi orang yang membuat Mitsui bisa mengerti apa itu artinya bahagia. Sebelum pergi, Mitsui diam-diam mengambil kunci rumahnya. Hal itu dilakukan agar ia bisa menduplikat kunci tersebut dan secara bebas agar bisa masuk ke rumah Sasaki. Meskipun Sasaki selalu membuang bunga pemberiannya, Mitsui tetap selalu mengirimkan bunga untuknya dengan kertas bertuliskan, "Semoga Sasaki selalu bahagia." Ketika Sasaki berada di luar, Mitsui mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam rumahnya, hanya untuk memberi makan dan membersihkan akuarium pemberiannya. Di kamar, Mitsui melihat tempat tidur Sasaki dan membayangkan bisa hidup bahagia bersamanya. Suatu hari Sasaki datang berkunjung ke toko kembali untuk membeli pakan ikan. Di sana ia mengatakan bahwa ikan gabi pemberian Mitsui berkembang baik dan sehat. Mendengar hal tersebut, Mitsui hanya bisa tersenyum. Lalu ia menawarkan Sasaki minum kopi. Saat Sasaki meminum kopi, Mitsui teringat di masa lalu, di mana ia bisa merasakan kebahagiaan meskipun hanya seperti ini. Mitsui menjalani hari-hari terus seperti itu, memperhatikan Sasaki dari kejauhan, masuk ke rumahnya untuk membersihkan akuarium, sampai suatu ketika ia memutuskan untuk bersembunyi di kolong tempat tidur keluarga mereka. Di sana, akhirnya Mitsui hanya bisa memperhatikan kasur yang bergerak ketika Sasaki dan suaminya mantap-mantap. Setelah itu mereka beraktivitas seperti biasa, namun tanpa disengaja Kentaro menemukan kertas dari bunga yang selalu dikirim oleh Mitsui. Tentu Kentaro sangat marah besar, lantas ia langsung menyakiti Sasaki hingga pingsan. Mitsui pun tidak bisa berbuat apapun, ia hanya bisa menyaksikan dari kolong tempat tidur ketika Kentaro menyakiti Mitsui. Setelah Kentaro tidur, Mitsui berusaha memberi pertolongan kepada Sasaki. Ia berusaha menghangatkan tubuh Sasaki yang kedinginan. Setelah sadar, Sasaki ternyata menyadari bahwa selama ini ada orang yang selalu memperhatikannya. Karena sudah tidak tahan lagi selalu disakiti oleh suaminya, Sasaki berharap kepada orang yang memperhatikannya untuk meminta pertolongan. Di keesokan hari, Mitsui berencana menyusup rumah Sasaki kembali. Di sana, ia berjanji jika Kentaro kembali menyakiti Sasaki, ia akan berusaha menolongnya. Tetapi kenyataannya, ketika Kentaro menyakiti Sasaki lagi, Mitsui tidak memiliki keberanian untuk menolongnya. Saat di rumah, Mitsui sangat menyesal telah membiarkan Sasaki diperlakukan seperti itu. Namun tak lama, ia melihat Sasaki keluar dari rumah dengan membawa bayinya pergi dengan menggunakan mobil. Ternyata, Sasaki sengaja pergi untuk bisa kabur dari suaminya. Tentu Mitsui yang melihat Sasaki pergi, ia berusaha untuk mengejarnya. Namun mengejar mobil dengan berlari itu hal yang mustahil. Akhirnya Mitsui gagal mengejar dan kembali ke rumah. Di sana terlihat flashback ketika Mitsui yang masih kecil hampir mati karena dilupakan ayahnya yang meninggalkannya sendirian di mobil. Sejak saat itu, ia berpikir menjadi orang yang dilupakan sangatlah menyakitkan bagi pengalaman hidupnya. Sampai detik ini, Mitsui selalu merasakan sakitnya sendirian, sampai-sampai ia menganggap dunia telah melupakan hidupnya. Maka dari itu, Sasaki sangat berarti bagi hidupnya, karena satu-satunya orang yang bisa membuatnya mengerti apa itu arti kebahagiaan. Mitsui selalu mengingat janji 11 tahun yang lalu, ketika ia akan bertemu kembali untuk memberikan ikan gabi dan akuarium kepada Sasaki. Namun ternyata semua itu hanya ilusinya saja. Kejadian yang sebenarnya, di hari itu ketika Mitsui sampai di rumah Sasaki, Sasaki menelpon untuk membatalkan pertemuannya dengan Mitsui. Ia meminta maaf karena tidak bisa merawat ikan gabi. Sejak saat itu, ia tidak pernah bertemu kembali dengan Sasaki dan juga tidak bisa minum kopi bersamanya lagi. Mitsui merasa putus asa, lantas ia kesal dan memberantakin semua benda-benda di ruangannya. Di sisi lain, setelah berhasil kabur, Sasaki mencoba santai sejenak dengan meminum secangkir kopi hangat. Namun ia menemukan korek yang dibawa dari rumah, sudah dipasang mikrofon oleh Mitsui sebelumnya. Namun tak lama, di sana tiba-tiba Kentaro dengan marah datang untuk menjemput Sasaki pulang. Saat di rumah, Kentaro kembali menyakiti Sasaki. Karena sudah sangat marah, ia berusaha mencoba untuk membunuhnya.
Namun tiba-tiba Mitsui dari belakang menyetrum Kentaro dengan setruman listrik untuk menyelamatkan Sasaki. Ternyata selama ini Mitsui selalu bersembunyi di kolong tempat tidur untuk mengakhiri ini semua. Sasaki sangat terkejut dan bingung mengapa Mitsui berada di rumahnya dan juga siapa dia sebenarnya. Mitsui hanya terdiam dan mengatakan semua ini akan baik-baik saja. Ketika Kentaro mulai tersadar, Sasaki langsung berusaha untuk membunuhnya. Namun hal itu dihentikan Mitsui dan dia rela berkorban menggantikan Sasaki untuk membunuh Kentaro. Setelah kejadian itu, Mitsui menyerahkan diri dan sedang diinterogasi oleh polisi. Di sana, ia menjelaskan semua kejadian berawal 4 bulan yang lalu, ketika ia baru menemukan keberadaan Sasaki sampai di mana ia sekarang telah membunuh Kentaro. Tak lama tiba-tiba Sasaki muncul dan memanggil nama Mitsui. Meskipun hanya sesaat, Sasaki berhasil mengingat Mitsui adalah orang yang pernah minum kopi bersamanya. Mendengar namanya dipanggil kembali, Mitsui terlihat bahagia dan menahan air mata. Film pun selesai.